Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Senang sekali Sapa Aceh dapat kembali hadir di hadapan Anda. Saya Rizka Devi dapat kembali menyapa Anda dalam program Sapa Aceh edisi hari ini. Kita akan membahas terkait dengan kreator musik buka pintu bagi musisi. Nah, berangkat dari seorang musisi biasa, seorang seniman yang memang sempat berkecimpung di dunia politik, menjadi calon legislatif pada pemilu 2024 kemarin, dan beliau ini juga sangat banyak membawa kontribusi dalam industri ekonomi kreatif di Aceh. Nah, tak hanya untuk dirinya sendiri, ia juga menampung banyak musisi muda yang ada di Aceh untuk didorong kreativitasnya. Dan kita akan berbincang terkait hal ini lebih lanjut, seperti apa perjalanan dan juga peran serta tantangan yang dihadapi. Telah hadir di studio Kompas TV Aceh ada Bang Nazar Shah Alam, atau biasa nama panggungnya dipanggil dengan Bang Nazar Apache 13. Nah, assalamualaikum, selamat pagi Bang, apa kabar hari ini? Selamat pagi deh. Oke, baik dong hari ini kabarnya. Oke. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Aceh. Iya, ini janji yang kesekian kali baru nih. Oke, susah memang undangnya ya. Butuh effort lagi. Dan saya ingin tahu nih, belakangan kesibukannya apa nih, Bang? Setelah kalah di politik ya. Kalah di politik, jadi lebih banyak menghabiskan waktu di studio lah pasti. Kemudian juga ya untuk saat ini kita lebih banyak ke ya kayak biasalah produksi gitu. Jadi kalau saya secara pribadi kan nggak terlalu banyak pekerjaan lain. Kalau dulu sempat ngajar segala macam, tapi terakhir saya lebih fokus ke studio. Oke, berarti sekarang setelah kalah di politik, akhirnya kembali nih menemukan passionnya di musik lagi ternyata. Iya. Oke. Nah, kemarin kita lihat memang sebelumnya berkarirnya jadi musisi banget nih kan, dan akhirnya buka studio, buka rekaman sendiri. Terus apa sih yang memang mendorong abang untuk beralih dari musisi kemudian menjadi kreator musik gitu? Ya sebelumnya klarifikasi ya, kalau dibilang beralih seolah-olah kan saya berpindah dari satu titik ke titik yang lain gitu. Nah, oke. Tapi lebih ke mengembangkan mungkin. Jadi saya tetap di musik, saya tetap di sebagai penyanyi, saya tetap sebagai Apache, saya manggung juga, masih berproduksi juga sebagai Apache masih. Tapi kemudian pada mungkin setelah beberapa tahun perjalanan Apache dulu, Apache 13 ya dulu, saya merasa kayak ada sesuatu yang kosong di musik Aceh. Itu kami barangkali nanti akan menemukan titik akhir daripada perjalanan kami sebagai musisi. Tapi kan musik harus tetap berkembang, musik Aceh itu harus tetap berjalan, harus tetap diproduksi gitu. Jadi saya sepakat dengan teman-teman dulu di Aceh, bagaimana kalau kemudian kita bikin sebuah studio yang menampung bakat-bakat muda di Aceh atau bakat-bakat baru lah. Karena ada sangat banyak kan, apalagi sekarang di media sosial misalnya kita lihat ada sangat banyak adik-adik kita itu yang bisa nyanyi, yang bagus vokalnya, yang mereka punya bakat yang cukup luar biasa. Cuma kan terkendala dengan misal waktu, terkendala dengan katakanlah biaya produksi segala macam. Nah, ini kemudian yang kita pikir bagaimana kita punya sebuah studio yang bisa menampung bakat-bakat itulah. Ya tentu dengan ketentuan dan syarat tertentu gitu. Jadi nggak juga siapapun datang beramai-ramai ke sana kan. Nah, tadi abang sempat mention soal syarat tertentu nih. Nah, sebenarnya harus ada klasifikasi apa nih supaya bisa menjadi partner atau mitra dari Studio Sa ya namanya? Iya, Studio Sa. Apa itu? Ada klasifikasi? Yang pertama pasti bapak bisa nyanyi lah. Pasti bisa nyanyi. Atau gini, yang pertama suka nyanyi dan punya kemauan untuk nyanyi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya waktu. Dia punya waktu untuk berproduksi, dia punya waktu dan punya kesempatan lah untuk kemudian apakah dia dari rekaman segala macam praproduksi sampai ke produksi nantinya. Dia punya waktu itu. Yang ketiga, paling penting itu dia punya attitude. Dan dia punya motivasi sendiri.
dia yang punya motivasi, nggak kemudian kita yang memotivasi mereka untuk ayolah gitu. Jadi dia harus punya motivasi untuk kemudian dia memang siap berkarya gitu. Nah karena gini, ada banyak yang bisa, tapi kemudian mereka tidak punya motivasi untuk bergerak lebih maju lah gitu, sehingga kemudian apa yang namanya bakat yang ada di mereka itu ya udah kan satu selesai di sana aja di tempatnya mereka gitu. Misal jadi mungkin jadi cover aja atau main gitar aja di tempatnya mereka gitu. Oke, berarti memang ada klasifikasi tertentu lah untuk jadi. Iya, tapi untuk jadi penyanyi di studio saya itu nggak harus bisa nyanyi. Wah, ini menarik nih. Jadi bisa jadi musisi, bisa jadi penyanyi. Oke, bisa jadi penyanyi tapi nggak harus bisa nyanyi. Iya. Itu berarti memang dilatih benar-benar untuk bisa basicnya dulu, bisa nyanyi dulu gitu. Dilatih hanya sampai mampu menyelesaikan satu materi. Oke. Atau mungkin ya ketika kita kasih materi per satu materi, gitu. Jadi itu dilatih dia didampingi satu persatu. Apakah dia per bait atau dia misalnya per baris atau kemudian dia misalnya cuma per kata misalnya. Jadi kita bilang ulun, oke disampai di situ, kemudian di track yang lain misalnya. Jadi didampingi sampai selesai satu materi itu, dan kemudian yang bekerja yang capek itu kan orangnya mixing mastering gitu. Orang mixing mastering lah. Jadi itu juga sebagai ruang kita mengospek orang mixing mastering gitu. Oke, berarti itu udah masuk sebenarnya menjadi salah satu tantangannya. Tapi adakah memang tantangan yang cukup besar ketika mulai membangun studio saya ini, dan kemudian tantangan apa yang dihadapi ketika mulai menjalankan rekaman sendiri gitu? Banyak lah, sangat banyak tuh. Kalau studio saya kan dibangun dari bahasa kami itu dibangun dari sebungkus mie instan itu dibagi 3 gitu. Jadi kami harus siap dengan itu kan. Apalagi kan studio saya bangunnya waktu pandemi itu. Wah, berat nih. Jadi masa pandemi kita nggak punya pemasukan yang sebesar waktu sebelumnya gitu. Jadi kita nggak punya panggung, kita nggak punya usaha support dana di sana. Untuk studio itu kan dari dana sendiri nih. Jadi mandiri lah. Kita mungkin ada satu orang yang pengen bikin lagu, kita bikinin lagu ke mereka, kemudian kita jual, mereka bayar, dari situlah kita mulai menghidupi studio sa. Dan itu berat. Kalau untuk studio sa itu bukan perjuangan yang hari ini kita lihat seramai sekarang, nggak kayak gitu. Kemudian kita harus mencari talenta yang memang cukup bagus, cukup meyakinkan. Apalagi kan kita membangun YouTube-nya lagi, kita membangun segala macam lah di sana, dan itu sangat berat. Yang paling berat ketika kemudian kita juga harus berproduksi, tapi kita nggak bisa beri apa-apa untuk artisnya kita itu. Oke, baik. Jadi kita bisa bikin satu video klip, kita bikin 2 video klip dalam waktu 1 hari. Dan kita nggak kasih apa-apa untuk kameramen, kita nggak kasih apa-apa untuk talent yang ada di sana. Jadi ada banyak sekali kawan-kawan yang membantu, alhamdulillah. Dan kemudian studio saya sampai jadi kayak hari ini. Oke, berarti itu tantangan tapi juga perjalanan yang cukup panjang, dan tentunya di balik tantangan itu pasti ada momen berkesan ini. Nah, kira-kira momen apa nih yang selama perjalanan karir ini yang memang sangat berkesan nih di Bangsa sendiri? Kalau momen yang paling berkesan apa ya? Kalau di studio saya kan karena mungkin jadi kayak tempat asik-asik gitu. Jadi studio saya itu jadi tempat ngumpulnya kawan-kawan gitu. Jadi kita bisa kita bisa berproduksi di sana, tapi juga kita bisa berdiskusi di sana. Oke, baik, kita tahan dulu nih. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana kesan yang memang sangat berarti bagi Bangsa sendiri dalam membangun studio sa sesaat lagi setelah jeda yang satu ini.
Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Saya Rizka Devi masih bersama dengan Bang Nazar Apache 13 yang memang tadi kita sempat bahas terkait dengan momen-momen berkesan selama membangun studio rekaman sendiri. Nah, mungkin bisa dilanjutkan tadi ya. Oke. Salah satu momen berkesannya adalah ketika dulu kan di awal-awal kami bangun studio itu, kami nggak punya ruang rekaman. Jadi maksudnya rekaman suaranya ya, track vokalnya kami nggak punya tempat track vokal. Kemudian jadi ada satu kamar di situ semua, di sana track vokalnya, di sana edit mixing masteringnya, di sana juga edit videonya segala macam. Kita cuma punya satu komputer waktu itu, dan jadi orang yang take vokal penyanyi itu ketika misalnya saya yang jadi operator rekamannya, ini penyanyi dalam ancaman yang luar biasa karena seorang penyanyi itu saya bisa menggertak penyanyi. Karena saya punya studio nih. Jadi penyanyi kalau sempat salah, saya dekat nih. Jadi marahnya langsung dekat. Dan kami nggak punya tempat rekam, kami yang ada cuma kamar. Kamar di sana tidur, di sana rekaman, di sana edit video segala macam. Di sana produksi. Dan ketika kami pernah satu kali bekerja bikin lagu dengan salah seorang anggota dewan, anggota DPR waktu itu. Jadi beliau masuk ke studio dan melihat, oh ini studio. Ya, ini studio. Dan kemudian kami harus pandai-pandai mengolah lah kepada banyak orang, meyakinkan mereka bahwa studio seperti ini juga bisa menghasilkan karya-karya gitu, karya-karya bagus. Nilai jualnya gitu ya. Nilai jualnya lebih ke lebih ke olah aja sebenarnya. Baik. Nah, sekarang kan studio saya itu menjadi tempat yang memang cukup nyaman untuk sebagian orang ya, untuk ramai untuk banyak orang, apalagi musisi-musisi muda yang memang ingin meniti karirnya di sana. Tapi memang gimana sih cara Bang Zaini mengelola studionya supaya bisa menjadi tempat yang memang inklusif untuk teman-teman dari segala kalangan gitu? Supaya memang nggak canggung gitu. Iya, pada dasarnya kan kita punya banyak teman dulu. Jadi jauh sebelum jadi seorang penyanyi ya, jauh sebelum jadi vokalis Apache 13 itu kan saya punya kawan di komunitas. Jadi saya lebih aktif di komunitas penulis, komunitas sastra, jadi ya komunitas seni lah. Ada banyak teman-teman di sana yang kemudian kita tetap menjalin komunikasi. Meskipun waktu itu saya misalnya banyak panggung segala macam, saya tetap menjalin komunikasi dengan mereka, tetap ngopi dengan mereka segala macam. Nah, ketika sampai kita buka studio, kita punya studio sendiri, kita punya studio saya, kawan-kawan yang datang ke sana untuk bersilaturahmi, awalnya kawan-kawan kita gitu. Di kawan-kawan lama kan kita lagi kosong, sebelum pandemi waktu itu kan, baru-baru bangun itu kita panggil kawan ya, sini aja kita ngopi di rumah aja gitu, kita ngopi di studio aja. Dan pelan-pelan kemudian ketika ada orang baru yang masuk, kita menerima mereka seperti ya kita menerima teman-teman kita juga. Jadi memang nggak ada perbedaan di studio saya. Kalau misalnya kita baru sampai, misalnya Rizka baru sampai ke sana dan kemudian mau mencari teman, ya ada orang di sana. Jadi kita semua memperlakukan orang itu ya sama. Nah, terserah dia misalnya dari genre musik apa, terserah dia dari latar belakangnya apa, apakah dia punya bendera politiknya apa. Tapi ketika sampai di sana ya udah kita jadi kawan ngopi, kita jadi kawan diskusi, dan ruang depan studio saya itu menjadi ruang yang paling merdeka untuk kita berdiskusi apapun. Jadi memang kita terima semua siapapun. Baik. Tadi Bang saya sempat mention soal genre nih. Nah, di studio saya ini biasanya memang
produksinya itu genrenya apa sih, dan memang setiap genre itu punya filosofi yang seperti apa gitu? Oke, kalau untuk genre sebenarnya itu disesuaikan dengan karakter si penyanyi. Gitu. Jadi misalnya ada penyanyi yang Melayu, kita akan memberikan genre Melayu kepada mereka. Ada penyanyi yang misalnya agak rock, misalnya kita akan kasih seperti itu. Atau dia pop, atau dia kemudian etnik, ya kita akan berikan itu. Kita akan berikan materi sesuai dengan karakternya mereka. Makanya kalau misalnya kayak kita ulang yang tadi, ada seorang penyanyi yang meskipun dia tidak bisa nyanyi, misalnya dia punya motivasi untuk nyanyi, datang ke studio saya, dia bilang, kami akan tanya, kamu suka lagu-lagu yang seperti apa? Nah kemudian dia akan memberikan ini lagu yang suka. Nah coba nyanyi sedikit aja tentang itu, sehingga kita tahu karakter dia di mana. Kalau misalnya ada orang yang kemudian punya karakter sebagai penyanyi etnik, tapi dia malah sukanya slow rock misalnya. Nah ini kan mestinya dia diarahkan, kita arahkan dia ke etnik bagusnya. Nah, kita berikan itu. Kalau filosofi di balik itu semua sebenarnya bukan di balik genre. Untuk filosofi kan bukan di balik genre, tapi di balik materi-materinya yang kita bikin. Misalnya ada banyak materi lagu yang kita bikin yang kemudian punya filosofi tersendiri. Gitu. Kalau genre ya mungkin ya itu bagi yang bikin aja. Kalau misalnya ada yang mau memasukkan nilai-nilai politiknya ke dalam lagu, itu bisa nggak sih? Dari dulu juga punya ruang politik di dalam lagu-lagunya kan. Dari awal juga kita bergerak di sana sebenarnya. Untuk politik, kalau di studio saya menitip gitu. Saya lebih banyak menitip bahasa-bahasa atau suara-suara politik itu melalui ada seorang penyanyi di sana di studio saya itu, salah seorang juga yang sangat berjasa untuk studio saya itu namanya Bang Kais Maimunzir. Jadi saya titip ke beliau. Jadi ketika saya punya materi tentang politik segala macam, saya diskusi dengan beliau. Jadi oke Bang, kita bikin materi seperti ini ya. Oke, nanti kita bikin ini. Nah, ini kritik nih. Nah, silakan. Jadi kita punya suara masing-masing gitu. Baik. Nah berarti memang ada banyak hasil karya musik yang memang bangkitnya itu dari isu-isu politik ini kan. Nah mungkin bisa Abang kasih contoh gitu yang terakhir lagunya apa gitu dan tentang apa gitu? Yang tentang politiknya atau yang bebasnya? Boleh yang umum. Tapi sebenarnya saya lebih ke politik gini. Saya ke politik bahasa. Pada dasarnya kan saya kuliahnya di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di UNSIA. Kemudian saya agak sedikit punya beban dengan bahasa Aceh. Gitu. Saya punya beban. Dalam tanda kutip gini. Ada banyak anak Aceh ini yang nggak tahu lagi bahasa Aceh. Untuk menyebut sesuatu dalam bahasa Aceh itu mereka nggak tahu lagi misalnya. Jadi, beban politik, mungkin politik bahasa ya, beban politik ini salah satu yang kemudian saya bawa ke musik. Jadi di setiap lagu yang saya tulis liriknya, yang saya bikin musiknya itu, saya mencoba menyisipkan 1 atau 2 kosakata bahasa Aceh yang sudah jarang terdengar, yang hampir orang nggak tahu gitu. Nah, politiknya seperti itu. Jadi saya harus memperkenalkan ke mereka bahasa-bahasa tertentu atau kiasan-kiasan tertentu sehingga mereka tahu kembali ini Aceh gitu. Dan politik yang lain saya ingin mengajarkan atau mungkin ya karena memang basicnya saya seorang pembaca juga, hampir di setiap video klip yang saya garap itu ada video bukunya. Tetap ada bukunya. Apakah dia sedang pegang buku atau misalnya ada buku yang terletak di sana, itu ada kodenya, tetap ada bukunya. Gitu. Jadi di setiap video itu saya mencoba menyisipkan buku. Jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk baca. Dan saya berusaha untuk membuat video-video yang tidak bertentangan dengan baik itu adat, budaya maupun agama. Dengan sara gitu ya. Iya. Nah berarti tadi kan memang di dalam lagu itu ada bahasa daerahnya, memang ada nilai-nilai budaya daerahnya di situ kan. Nah sebenarnya gimana sih Bang Zaini melihat peran musik itu untuk memperkuat identitas budaya tentunya Aceh ya kalau kita sekarang gitu. Musik itu kan alat kampanye paling efektif yang bisa menyasar siapa saja dan di mana saja gitu.
Jadi jika kemudian kita ingin melihat bagaimana pengaruhnya, ya musik punya sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan budaya misalnya. Bayangkan kita bisa menjadi orang yang kita kan ikut tren segala macam itu salah satunya melalui musik itu. Iya benar. Nah, bagaimana kemudian kita membangun juga tren misalnya kepada anak muda segala macam tren-tren kebudayaannya kita itu melalui musik juga. Dan saya melihat ini cukup efektif. Ada banyak sekali yang kemudian kita bisa tularkan ke generasi kita, baik itu tren, budaya dan nilai-nilai lah. Melalui musik. Oke, baik, kita tahan dulu. Kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana peranan musik untuk membangun identitas budaya Aceh. Sesaat lagi tetap bersama kami di Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Saya Rizka Devi masih bersama dengan Bang Nazar yang tadi sempat kita membahas terkait dengan peranan musik untuk membangun identitas budaya Aceh dan bagaimana kita membangun kesadaran terhadap anak-anak muda Aceh untuk meningkatkan nilai jual budaya melalui musik itu. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke. Salah satu ya, kembali kita singgung sedikit, mungkin kita cuplik dari yang awal tadi. Para pemuda Aceh atau generasi Aceh yang sekarang ini, ketika mereka tidak punya referensi kebudayaan, mereka bisa melihat dari sisi mereka bisa mendapatkan kebudayaannya mereka ini, produk kebudayaannya mereka itu melalui musik. Jadi mungkin ya ini sebuah keresahan. Kalau ini sebuah keresahan menurut saya begini. Generasi kita itu kan generasi yang hampir tidak membaca. Iya. Ya. Iya. Hampir bukan sebagai pembaca nih. Oke. Jadi saya bisa melihat seperti ini. Terkadang orang kita itu terjebak di judul. Gitu baca judul aja. Mudah menyerang, mudah menyerang. Nah, kan kita krisis pembaca. Kita literasinya kita itu rusak. Kemudian setelah kita nggak krisis membaca, kita juga tidak punya atau mungkin tidak ada yang buku-buku terbaru tentang kebudayaan, atau mungkin infonya juga tidak berkembang gitu. Informasi tentang ada buku-buku referensi terbaru tentang kebudayaan. Nah, ketika kita tidak punya buku catatan atau tidak punya catatan atau tidak punya buku untuk kebudayaan yang apalagi yang mau dibaca. Jadi salah satu ruang yang paling efektif untuk menyampaikan atau menampakkan wujud kebudayaan kita adalah melalui musik gitu. Ya kecuali juga film dan segala macam kan. Jadi ya media secara umum gitu. Jadi kalau musik, bagaimana kemudian menyampaikan suara-suara masa lalu, suara-suara kebudayaan itu melalui musik dan melalui nada-nada, dan itu biasanya lebih asik. Oke, berarti musik ini bisa menjadi suatu media atau wadah untuk memang kita mengenalkan budaya dan juga menceritakan sejarah. Oke. Nah, di sini juga kita tadi bahas soal peranan musik untuk mengenalkan budaya. Nah, tapi saya juga ingin tahu sebenarnya harapan bangsa ini untuk perkembangan musik di Aceh itu apa sih? Kita melihat juga memang kontribusinya sangat besar ya dengan buka rekaman studio sendiri gitu. Sebenarnya harapannya apa sih? Saya pengen di Aceh itu kemudian muncul karya-karya yang berkualitas.
dari awal juga pergerakan dulu di Apache 13 dulu kami pengen bahwa ada ruang untuk karya-karya yang bisa dibilang idealis, tapi bukan karya-karya yang ego ya maksudnya. Kalaupun dia harus ego juga nggak apa-apa. Yang jelas dia adalah karya yang dibikin sendiri, kemudian karya yang punya nilai, punya rasa yang memang cukup baik. Saya pengen punya Aceh ini memiliki karya besar kembali. Itu sebuah kerisauan juga menurut saya, dan saya belum bisa membuat karya yang besar. Itu artinya saya juga harus belajar banyak lagi. Ada banyak karya-karya besar kita yang dulu kemudian dibikin oleh orang-orang kita dulu, dan hari ini kita belum mampu untuk membuat karya, kalau nggak dibilang tandingan, yang mendekati itulah gitu. Jadi saya pengen ada karya besar memang di Aceh lagi yang kemudian bisa dicatat lah untuk ya di masa depan. Tapi kemudian saya cukup sadar bahwa membuat karya besar itu tidak serta-merta hari ini terjadi gitu. Nah, artinya saya harus membuat karya yang banyak gitu. Oke, baik. Berarti kalau kita lihat nih, memang dulu Apache 13 itu kan sangat amat mendominasi di Aceh ini. Tapi sekarang karena Bangsa sendiri udah punya studio rekaman sendiri, apakah memang ada yang bibit-bibit yang memang sudah dilatih untuk meneruskan Apache nih? Pernah sempat ada itu, dan nggak laku. Oke. Jadi kita sempat pernah coba untuk bikin ini band baru nih, ya kan? Kita coba kasih materi segala macam, kita arahkan, dan belum mendapatkan tempatnya gitu. Beberapa juga teman-teman di studio yang berkarya dengan kita, kayaknya mereka bisa jadi juga nanti pengisi panggung lah gitu, atau seniman panggung, tapi dengan posisi mungkin mereka sebagai penyanyi solonya atau ya penyanyi tanpa band lah mungkin ya. Jadi kalau band belum ada. Oke, belum ada. Tapi kira-kira seperti apa sih, atau potensi apa sih yang harus dipunyai oleh suatu grup yang memang atau hal unik apa yang memang dipunyain oleh Apache ini yang memang grup-grup lain itu tidak bisa menjadi seperti Apache 13 ini? Oke, Apache 13 tuh punya keunikan yang pertama menurut kata orang. Kita kutip ya, sepanjang perjalanan kita itu. Yang pertama, kita punya lirik yang bagus. Kita punya musik yang unik. Kemudian kita punya vokalis yang keren. Gitu. Jadi kan? Ini vokalisnya ya. Maksudnya gini, kita punya tim nih. Dan tim itu saling mendukung. Yeah. Jadi Apache 13 juga kita saling mendukung, saling melengkapi, saling. Oh ini nanti gini-gini ya. Jadi kita punya komunikasi yang sangat baik waktu itu. Untuk membuat sebuah grup yang kayak mungkin Apache 13 itu kan bukan perkara mudah, apalagi kemudian kan kita terbentur dengan kebutuhan masing-masing lah. Gitu. Jadi waktu kami membangun itu, nah ini mungkin bagi yang adik-adik kita yang masih muda nih, waktu kami bangun Apache 13 itu, kami masih sama-sama nganggur. Jadi kami belum punya kewajiban untuk mencari nafkah. Jadi kami masih sangat muda, masih umur 20 sekian lah, 22, 23 masih, dan kami belum punya kewajiban cari nafkah, kami belum punya kewajiban menghidupi keluarga. Di sana kami mencari waktu itu. Nah, di sana kami ngumpul, di sana kami mencari, di sana kami berproduksi. Ditolak maju lagi. Sampai kemudian tiba di panggung-panggung, kemudian kita menemukan ya abang nggak berharap Rizka kemudian menonton panggung-panggung awal Apache 13 itu yang kacau balau segala macam. Kita nggak punya bentuk, nggak punya format kan. Tapi kemudian ya Pak, jadi bagus lah seiring perjalanan waktu gitu. Jadi itulah saya pikir untuk membangun band itu yang dibutuhkan komitmen bersama lah. Tapi lebih bagusnya memang ketika kita masih belum punya beban yang besar
Oke. Dalam tanda kutip beban lain lah. Apakah itu beban cari uang ataukah itu beban hidup segala macam. Semasa muda kan paling beban hidup kita itu kan beban putus cinta kan. Oke, berarti nih ya kan? kayaknya sepertinya banyak nih single putus cinta yang memang dari Bang Zaini untuk mewakili perasaannya gitu ya. Kalau sebenarnya pada dasarnya itu kita punya banyak lagu patah hati dulu. Oke. Tapi kita nggak produksi itu. Kita nggak produksi itu. Kita barisan anti patah hati lah. Jadi kita nggak produksi lagu patah hati, kita memproduksi lagu-lagu yang memotivasi orang agar tidak patah hati. Kayak misalnya Panik gitu, Mona segala macam itu kan motivasi untuk ngapain patah hati kan. Masih banyak orang kok di dunia ini gitu. Oke, berarti memang yang paling utama dari punya grup band itu adalah komitmen dan tanggung jawab antara timnya. Yeah. Oke, dan terakhir nih saya ingin tahu nih, kira-kira panggung yang mana sih yang paling keren gitu yang pernah Apache nyanyi gitu? Panggung, sebenarnya ada banyak panggung yang asik ya. Kita dulu sempat di Losmo itu sempat kita nggak dengar musik karena suara penonton. Di Unimal kita mainnya udah feeling nih, jadi yang nyanyi udah nyanyi aja, kayaknya dia main di chord ini nih, kayaknya dia main di chord ini, jadi temponya juga udah feeling karena emang gak kedengar lagi, suara monitornya udah kedengar, itu dulu semua pernah terjadi. Tapi kalau yang paling paling teringat itu yang di Melabuh. Di Melabuh kalau nggak salah acara apa ya, Tekumar, kayak itulah Tekumar itu selain daripada hebohnya itu juga kalau bagi saya pribadi itu penampilan saya paling keren di atas panggung. Meskipun juga ada satu lagu yang saya sempat salah lirik gitu. Tapi itu penampilan saya paling keren di panggung kayaknya menurut saya. Oke, baik. Nah, memang sebenarnya kita juga sangat butuh gitu ya penerus-penerus Apache 13 ini untuk meningkatkan nilai jual identitas budaya di Aceh. Yeah. Dan tentunya dengan kehadiran kreator musik ini juga sangat membantu bagi musisi-musisi muda yang ada di Aceh untuk kemudian bisa meniti karir dan juga meningkatkan sektor industri kreatif yang ada di Aceh. Bang Za, terima kasih banyak sudah hadir di studio Kompas TV Aceh. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang bermanfaatnya. Mungkin sekian dari Sapa Aceh kali ini. Saya Rizka Devi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.